Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar pelajaran ke-7, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Subtema, makna beriman kepada malaikat Allah dan mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Sebelumnya mari kita baca dulu potongan Quran Surah Al-Baqarah ayat 285 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Yang artinya, semuanya beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, yaitu surat kedua ayat 285. Anak-anak, ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman sudah pasti beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan beriman kepada Rasul Allah. Itulah orang beriman itu yang diimani. Ada beriman kepada Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, dan Rasulnya. Adakah hubungannya dengan rukun iman? Coba kamu sebutkan olehmu rukun iman. Ayo, ada berapa rukun iman? Rukun iman itu ada 6. Iman adanya malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Ayo, ada yang tahu? Tahukah kamu arti iman kepada malaikat itu? Siapa nama-nama malaikat dan apa saja tugasnya? Apakah hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Nah, ayo kita simak penjelasan berikut ini. Makna beriman kepada malaikat Allah. Coba kita amati bersama-sama pada gambar berikut ini. Ini ada seorang guru di depan kelas menjelaskan tentang beriman kepada Allah. Anak-anak, tahukah kalian makna beriman kepada malaikat Allah itu? Berikut ini adalah beberapa makna beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa kita lihat. Tapi kita yakin, kita tidak bisa melihat malaikat itu ada, di mana dia berada. Tapi kita yakin, walaupun mata kita tidak bisa melihat, kita yakin bahwa malaikat itu benar-benar ada. Yang kedua, meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Ya. Ini yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan malaikat itu adalah ciptaan Allah, makhluk Allah, sehingga tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau yang sering disebut dengan nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas khusus ini malaikat ya. Itu. Baik, selanjutnya anak-anakku, kita akan mengenal tentang malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Di situ kita bisa melihat pada gambar ya, teman-teman kalian sedang maju ke depan menuliskan di papan tulis tentang nama-nama malaikat. Kalian juga harus mencobanya untuk menyebutkan nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya ya. Mari kita bahas bareng-bareng. Berikut ini adalah tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugas yang harus diketahui oleh setiap muslim. Tugas malaikat ya. Yang pertama,
malaikat itu ada namanya malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril itu malaikat yang memiliki tugas atau bertugas menyampaikan wahyu. Jadi yang bertugas menyampaikan wahyu itu adalah malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas atau menyampaikan rezeki. Petugas malaikat Mikail ini adalah menyampaikan rezeki. Kemudian yang ketiga, malaikat Raqib. Raqib ini memiliki tugas mengawasi dan mencatat amal perbuatan baik manusia. Jadi kalau kalian berbuat baik, itu nanti akan dicatat oleh malaikat Raqib. Sedangkan kalau kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu nanti kita akan dicatat oleh malaikat Atid. Karena tugas dari malaikat Atid adalah mengawasi dan mencatat amal perbuatan buruk manusia. Yang kelima adalah malaikat Ridwan. Ridwan adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu surga. Ini malaikat yang bertugas menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan. Yang keenam adalah malaikat Malik. Malik ini adalah malaikat yang bertugas menjaga pintu neraka. Jadi kalau masuk neraka nanti yang dijaga oleh malaikat Malik. Yang ketujuh adalah malaikat Israel. Adalah malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Jadi tugas mencabut nyawa ini adalah malaikat Israel. Dan yang kedelapan dan kesembilan adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Kedua malaikat Mungkar dan Nakir ini adalah tugasnya memberikan pertanyaan di alam kubur. Ketika seseorang meninggal dunia, kemudian ia dimasukkan ke dalam kubur, ke liang lahat, maka nanti akan ditanya di dalam kubur ini, yang bertugas menanya adalah malaikat Mungkar dan Nakir. Kemudian yang terakhir ini malaikat yang ke-10 ya. Ini adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala jika hari kiamat telah tiba. Jadi nanti suatu saat ada terompet yang keras yang ditiup oleh malaikat Israfil, itu menandakan bahwa itu adalah hari kiamat telah tiba. Itu nanti akan ditiup terompetnya oleh malaikat Israfil. Baik anak-anakku, itu yang dapat kita sampaikan pada pelajaran kali ini. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar dari rumah. Terus dibaca berkali-kali. Semoga diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.